Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1241. Chapter 1241, Bu Yuena dan Pemuda. Ketika Tanggulin melihat orang ini, tatapannya menjadi tumpul. Dia dalam penampilan aslinya sekarang. Sosok cantik di hadapannya saat ini adalah orang yang dia pikirkan sepanjang waktu. Gu Yuena mengenakan gaun putih melambai. Dipasangkan dengan rambut perak dan mata ungunya, dia tampak dingin tapi sangat cantik. Darkness Bell sudah sangat cantik, tapi dia langsung memucat dibandingkan di hadapan Gu Yuena. Dia tampak seperti bunga liar yang kehilangan pesona sebelum tulip mekar. Ekspresi kekerasan melintas di mata Darkness Bell. Dia paling membenci wanita yang lebih cantik darinya, terutama ketika wanita seperti itu memprovokasi dia. Meskipun dia tidak ingin marah di depan umum di kota sebesar ini, seseorang dengan kepribadiannya tidak akan keberatan melakukannya. Setelah Tanggulin linglung beberapa saat, dia segera menyadari bahwa mungkin ada masalah yang tidak perlu. Dia dengan cepat menarik lengan Darkness Bell. Apa kamu tidak ingin tahu tentang itu? Aku akan memberitahumu. Ekspresi kekerasan di mata Darkness Bell menghilang secepat kemunculannya. Dia berbalik untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Tapi kenapa aku merasa kalian berdua saling mengenal? Apakah kamu mengkhawatirkannya? Dia adalah orang yang berpengalaman sehingga tindakan tergesa-gesa Tanggulin telah mengungkapkan lebih dari yang dia inginkan. Seseorang menghampiri Gu Yuena saat ini dan berkata sambil tersenyum, Nana, ada apa? Dengan siapa kamu berbicara? Itu adalah seorang pria muda bertubuh tinggi besar yang tampaknya berusia sekitar 27 tahun. Rambut emasnya disisir rapi dan dia mengenakan pakaian putih. Dibandingkan dengan Gu Yuena, pakaian putihnya memiliki pola emas yang jelas. Itu tampak mulia dan luar biasa. Pemuda ini juga sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang lebih lembut dibandingkan dengan Tanggulin, tetapi matanya sangat dalam dan cerah seolah-olah ada makhluk unik yang terkandung di dalamnya. Pemuda tampan lainnya, hehehe, mata Darkness Bell berbinar tanpa sadar saat dia melihat pemuda itu. Dia berbalik untuk melihat Tanggulin lagi dan tersenyum. Tapi aku masih lebih menyukaimu. Auramu lebih cerah dan sepertinya dia diambil, jadi menurutku dia sama sekali tidak berhubungan denganmu. Ekspresi Gu Yuena sedingin es. Dia dengan datar berkata, bukan apa-apa. Setelah dia selesai, dia berbalik dan pergi ke ruang tunggu terdekat untuk duduk. Pria muda itu mengikuti di sampingnya. Dia bahkan tidak melirik Tanggulin atau Darkness Bell. Meski dia tersenyum tipis, kebanggaan pada tulangnya tidak bisa disembunyikan. Meskipun ekspresi Tanggulin tenang, tidak mungkin hatinya juga bisa tetap tenang. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Gu Yuena seperti ini. Selain itu, seorang pria muda yang tampaknya memiliki hubungan luar biasa dengannya mengikuti di sampingnya. Siapa dia? Aura yang dia keluarkan cukup kuat. Tanggulin menebak bahwa dia adalah Judul Douluo. Jika dia benar-benar seorang Judul Douluo di usianya yang masih muda dan Gu Yuena berasal dari Pagoda Roh, maka pemuda itu harusnya dari Pagoda Roh juga. Pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan penampilan lawan yang mungkin, Darkness Bell di sampingnya jauh lebih menakutkan. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuang bom waktu di sampingnya. Bahkan jika dia disalahpahami oleh Gu Yuena, dia tidak bisa membiarkan Darkness Bell mengancamnya. Darkness Bell dengan jelas merasakan basis kultivasi pemuda berpakaian putih itu juga. Dia menatapnya dengan minat tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tujuan utamanya masih menangkap Tanggulin. Meskipun dia tampaknya hanya memiliki basis kultivasi 7 cincin di permukaan, dia sebenarnya tidak kalah dengan Judul Douluo biasa. Dia tidak ingin masalah baru muncul secara tak terduga. Sebenarnya seperti yang dia katakan, itu benar-benar kebetulan bahwa dia bisa mendapatkan Tanggulin. Nana, jangan merepotkan dirimu dengan orang-orang membosankan itu. Mengapa Anda ingin pergi ke Skysia City? Apakah Anda benar-benar berpikir untuk bepergian ke benua bintang Luo? Bagaimanapun, itu bukan wilayah kita. Begitu perang dimulai, kita akan berada dalam tingkat bahaya tertentu. Saya pikir akan lebih baik bagi kami untuk tetap di markas. Basis budidaya spiritual Anda sudah hampir berada di domain roh, bukan? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memberi saya kesempatan setelah terobosan Anda? Kata pemuda berpakaian putih itu sambil tersenyum. Gu Yuena meliriknya.
Kami akan membicarakannya jika saatnya tiba. Adapun benua bintang Luo, saya belum menemukan bagian itu. Saya hanya ingin melihat Sky Sea City. Saya mendengar bahwa 3 armada besar telah berkumpul di sana. Itu pasti pemandangan yang megah. Baik, pemuda berpakaian putih itu tidak mengganggunya lebih jauh. Dia hanya bisa mengungkapkan senyum menawan dan diam-diam duduk di samping Bu Yuena saat mereka menunggu kereta. Tang Wulin memiliki telinga yang sangat bagus dan dia secara alami mendengar percakapan antara Gu Yuena dan pemuda berpakaian putih itu. Dia ingin pergi ke Sky Sea City. Mungkin bahkan Star Luo Empire. Kenapa begitu? Kalian berdua saling kenal. Apakah dia kekasihmu? Sepertinya Anda memiliki saingan di sana. Nanali berbisik ke telinga Tang Wulin. Nada suaranya jelas menunjukkan dirinya yang bersukacita atas kesulitannya yang tidak menguntungkan. Pada level yang lebih dalam, dia bahkan terdengar dingin. Tang Wulin meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Darkness Bell terlalu berbahaya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat Gu Yuena dalam bahaya. Dia hanya bisa mengeraskan hatinya saat ini dan bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Gu Yuena. Mereka punya waktu sebelum kereta yang menuju ke Sky Sea City tiba. Peron tampak agak kosong. Tang Wulin, Gu Yuena, pemuda berpakaian putih dan Darkness Bell semuanya memiliki penampilan luar yang sangat luar biasa. Itu wajar bagi mereka untuk menarik perhatian orang yang lewat. Tang Wulin terdiam sementara Nanali masih tersenyum sejak awal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Di dekatnya, pemuda berpakaian putih itu tersenyum ramah dan tampak berbudaya dan anggun. Ekspresi Gu Yuena kering dan dia diam seperti Tang Wulin. Mereka berempat menghibur pikiran masing-masing. Namun, mereka membentuk pemandangan yang sangat indah hanya dengan berdiri di atas peron. Gu Yuena membalik rambut perak panjangnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan cantik. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Ekspresinya sangat halus. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, dia bahkan tidak akan bisa melihat apapun. Itu seperti senyuman palsu. Dia tiba-tiba bergerak tanpa peringatan apapun. Gerakannya sepertinya tidak cepat. Dia bergerak dengan anggun dan itu terlihat alami. Tangannya yang dia gunakan untuk membalik rambutnya membuat gerakan menekan ke bawah ke arah Tang Wulin saat dia menurunkannya. Ruang di depan telapak tangannya tampak runtuh dengan tindakan sederhana ini. Seolah-olah udara telah menjadi balon yang tiba-tiba ditekan dan runtuh ke dalam. Udara di sekitar Tang Wulin di sisi lain tiba-tiba mengerut. Gelombang kekuatan yang kuat langsung meledakkan tubuhnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Nanali dan pemuda berpakaian putih itu bahkan tidak punya waktu untuk mencatat apa yang baru saja terjadi. Tang Wulin mendengus dan tubuhnya sepertinya telah terkena sesuatu yang sangat kuat. Dia terhuyung-huyung karena dampaknya. Sementara Nanali kaget, Gu Yuena menarik Tang Wulin dengan satu tangan dan memukul udara dengan tangannya yang lain. Telapak tangannya bertabrakan dengan gelombang energi di udara saat suara ledakan yang teredam terdengar. Gelombang kejut langsung dikirim keluar melalui udara di sekitarnya menyebar ke segala arah. Gu Yuena mendorong ke bawah dengan telapak tangannya saat dia langsung menembak dirinya sendiri ke udara. Dia menarik tangan kanannya ke udara dan bola api besar muncul dari udara tipis yang melesat langsung ke arah Nanali. Dalam adegan berikutnya, bahkan seorang ahli peringkat Nanali mau tidak mau mengontrak muridnya saat melihatnya. Bola lampu hijau yang berisi kekuatan angin kencang ditembakkan setelah bola api diikuti oleh bola biru yang beriak dan berkedip. Sebuah bola kuning mengakhiri rentetan serangan. Setiap bola cahaya lebih cepat dari yang sebelumnya. Ketika mereka berada 10 meter dari telapak tangan Gu Yuena, mereka menyatu menjadi satu dan berubah menjadi bola cahaya raksasa yang sangat tidak stabil yang merupakan kerusuhan warna. Itu praktis menyelimuti seluruh tubuh Nanali di dalamnya. Bahkan seorang ahli peringkat Nanali mau tidak mau terpesona oleh kontrol elemen penguasaan semacam itu. Paling tidak ada ahli yang dia kenal bisa mencapai apa yang baru saja dia lihat. Soul Land 3 Chapter 1242. Chapter 1242, Memerangi Bell. Sial, Darkness Bell muncul dari udara tipis dan mengeluarkan sebuah cincin. Bola cahaya 4 warna itu tiba-tiba berhenti dan meledak dengan tidak stabil. Badai energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka. Layar lampu hijau tua menyebar di depan Nanali dan sepenuhnya memblokir gelombang kejut energi yang datang padanya dan Tang Wulin. Namun, ini hanya langkah pembuka Gu Yuena. Dia menembakkan 4 bola lampu di saat berikutnya saat dia melambaikan tangan kanannya di udara. Cincin jiwa di tubuhnya berkedip-kedip dan tongkat elemental yang ramping muncul dalam genggamannya.
Dia menggambar lingkaran di udara dengan tongkatnya dan itu berubah menjadi cincin cahaya perak. Nanali tercengang. Cincin cahaya perak yang sama muncul di bawah kakinya pada saat berikutnya. Dengan kilatan perak, dia muncul di hadapan Gu Yuena. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berjuang. Transportasi spasial, dia telah dipindahkan oleh musuhnya. Gelombang yang menakutkan dan gelombang yang menakutkan berkecamuk di hati Nanali. Kemampuan kontrol elemen yang sangat kuat. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia tertangkap basah, seharusnya tidak semudah ini untuk dipindahkan ke lawannya. Gerakan Gu Yuena seperti air yang mengalir. Ketika dia menarik cincin cahaya perak, dia sepertinya telah meramalkan bahwa Nanali tidak mungkin bisa lepas dari gerakannya. Dia memukul cincin cahaya dengan tangan kirinya dan ketika Nanali diangkut di hadapannya, telapak tangan emasnya telah mencapai Nanali. Elemen cahaya begitu padat sehingga sepertinya telah mengeras seketika meledak terbuka. Nanali hanya bisa dengan tergesa-gesa mengangkat tangannya untuk membela diri. Begitu dia diangkut ke Gu Yuena, pria muda berpakaian putih di samping Gu Yuena akhirnya bereaksi. 7 cincin jiwa hitam dan 2 merah langsung naik dari bawah kakinya. Cincin jiwa hitam ketiga meledak dengan cahaya dan senjata yang tampak aneh langsung muncul di tangan kanannya saat dia menyapu secara horizontal dengannya. Itu adalah Square Skyji dan panjangnya sekitar 12 kaki. Struktur pusatnya menyerupai tombak dengan 2 bilah bulan sabit di setiap sisi ujungnya. Dengan infus kekuatan jiwanya, Square Skyji sudah berubah warna menjadi putih pijar. Tampaknya ia memiliki kekuatan menghisapnya sendiri yang kuat saat dia mengacungkannya. Bilah bulan mendekati leher Nanali. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tanggulin dan Nanali terkejut karena mereka berdua tidak menyadarinya. Siapa yang mengira Gu Yuena, yang tampaknya damai beberapa saat yang lalu tiba-tiba menyerang dengan kekuatan seperti itu. Pemuda berpakaian putih di sampingnya tampak selaras dengannya. Dia juga telah menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dia adalah judul Douluo dengan kombinasi sempurna dari cincin jiwa. Dibandingkan dengan Nanali, dia hanya berumur 100.000 tahun lebih sedikit. Saat dihadapkan dengan serangan penjepit dari 2 ahli, Nanali juga menunjukkan sikap elegannya sebagai raja kegelapan surgawi. Dia mendengus dan gelombang suara memenuhi pikiran lawan-lawannya. Serangan pemuda berpakaian putih itu dengan jelas berhenti sejenak saat telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Gu Yuena. Bam! Tubuh Gu Yuena bergoyang di tengah suara teredam. Aura kehijauan gelap yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan ratapan melengking melonjak ke arahnya seperti segerombolan lebah. Di sisi lain, Nanali diselimuti lapisan cahaya keemasan. Di permukaan, terlihat jelas bahwa Nanali telah berada di atas angin. Namun, dialah satu-satunya yang tahu tentang rasa sakit yang dialaminya. Elemen cahaya padat yang terkandung di tangan Gu Yuena telah secara langsung memasukkan tubuh Nanali melalui telapak tangannya saat bertabrakan dan bertarung dengan energi gelap di dalam dirinya. Tepat ketika Nanali mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit dan ingin menjatuhkan lawannya, Gu Yuena menikam staf elementalnya ke tanah. Suara ledakan yang dalam terdengar dan lapisan cahaya perak tiba-tiba meletus keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Dampaknya membuat Nanali terhuyung-huyung dan pedang bulan sabit akhirnya sampai padanya. Mendominasi dan kuat, ini adalah perasaan yang diberikan Square Skyji kepada Nanali. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki basis kultivasi yang unggul, kekuatan menyerang yang dilepaskan oleh jiwa bela diri alat kelas atas lawannya terlalu kuat. Dia tidak akan mendapatkan apapun dengan melawannya dengan keras kepala. Nanali hanya bisa meringkuk tanpa daya dan mundur seperti hantu saat dia mengendarai momentum dampak elemen spasial Gu Yuena. Bagaimana pasangan ini bisa begitu kuat? Pria itu pasti memiliki kekuatan yang sudah mendekati level Hyper Douluo. Namun, Nanali lebih memperhatikan Gu Yuena. Dia masih tidak bisa melihat basis kultivasi Gu Yuena. Dari cincin jiwa di sekitarnya, Gu Yuena hanya memiliki 7 hitam dan 1 merah membuat total 8 cincin. Namun, dia hampir menjadi limit Douluo, jadi indera Nanali sangat tajam. Dia jelas merasa bahwa ancaman yang lebih besar bagi dirinya sendiri adalah wanita cantik yang tiada taraf ini dan bukan Square Skyji. Lari! Tanggulin mendengar suara lemah di kepalanya. Gu Yuena sudah mengangkat staf elementalnya tinggi-tinggi di atas kepalanya saat ini. Air, api, bumi, angin, cahaya, dan angkasa. 6 elemen besar langsung muncul seolah-olah memiliki substansi. Mereka berubah menjadi lingkaran cahaya 6 warna yang berputar-putar di sekitar batu permata cantik di ujung tongkatnya. Mereka langsung membentuk pusaran raksasa.
Kekuatan hisap yang sangat kuat mulai mempengaruhi Nanali saat itu mulai menariknya ke dalamnya. Square Skyji sudah bersinar cerah dengan pancaran yang menyilaukan saat siluet yang tak terhitung dari pemuda berpakaian putih itu langsung menyebar dan menyerangnya. Sepertinya ada ribuan dia saat ini dan setiap tubuh yang terbelah tampak nyata. Pemandangan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Bahkan Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi terpana olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menepuk tanah dengan ujung jari kakinya dan sepasang sayap emas langsung terbentang di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan telah menempuh jarak lebih dari 100 meter seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia dengan cepat terbang menuju pintu keluar stasiun. Bukannya dia tidak ingin bekerja sama dengan Gu Yuena. Bukan tidak mungkin mereka bisa menaklukkan Nanali dengan bantuan pemuda berpakaian putih itu. Namun, dia memiliki kepercayaan penuh pada Gu Yuena. Jika dia ingin dia pergi, dia pasti punya alasan yang sangat bagus untuk melakukannya. Lagi pula, sepertinya Gu Yuena, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pemuda berpakaian putih itu membentuk kombinasi yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Nanali. Nanali telah merasakan pelarian Tang Wulin pada saat pertama. Dia langsung marah. Dia mengeluarkan teriakan melengking dari mulutnya dan Darkness Bell langsung membesar. Pupil matanya juga berubah menjadi hijau tua saat ini. Sial. Sial, sial, bel berbunyi. 2/3 dari siluet pemuda berpakaian putih yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lingkaran di atas kepala Gu Yuena juga hancur. Darkness Bell mengejar Tang Wulin dengan gerakan cepat. Dia tidak repot-repot melibatkan dirinya dengan duo itu. Menangkap Tang Wulin adalah prioritas utamanya saat ini. Namun, tidak mungkin Gu Yuena memberinya kesempatan seperti itu. Nanali mengayunkan lengannya dan Darkness Bell melindungi bagian belakangnya. Masih ada beberapa perbedaan antara basis kultivasi mereka di matanya. Keduanya pasti tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Namun, ada kesalahan dalam penilaiannya kali ini. Aura yang sangat dingin terbuka di sekitar mereka yang membuatnya merasa seolah-olah pikirannya telah membeku. Dia segera jatuh ke tanah saat Square Skyji yang besar menyapu ke arahnya dan tanpa ampun menebas ke arah tubuhnya. Di momen genting ini, Nanali tiba-tiba bergabung menjadi satu dengan Darkness Bell miliknya. Square Skyji menyerang langsung ke Darkness Bell. Sial, pemuda berpakaian putih itu merasa seperti disambar petir di tengah deru hantaman. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Ini adalah aspek yang menakutkan dari jiwa bela diri tipe gelombang suara ini. Bahkan jika dipukul, itu bisa menghasilkan gelombang suara sebagai pembalasan. Namun, kondisi Nanali juga tidak nyaman. Darkness Bell-nya belum sepenuhnya pulih dari pukulan yang dilakukan oleh pedang kekuatan klan naga. Tidak mungkin dia merasa senang dipukul oleh Square Skyji ini. Retakan besar segera muncul di permukaan Darkness Bell. Nanali saat ini dipenuhi dengan amarah. Dia membiarkan Tang Wulin pergi saat cincin jiwa ke-8-nya bersinar terang. Dering bel yang menakutkan bergema seketika di seluruh stasiun. Bahkan langit di atas stasiun berubah menjadi hijau tua dalam sekejap. Sebuah lonceng raksasa dengan diameter lebih dari 50 meter bergoyang di udara. Jika dibiarkan berdering, semua makhluk hidup di stasiun kereta akan menjadi abu di saat berikutnya. Namun, suara keras datang dari langit saat ini. Kamu berani. Langit segera berubah menjadi putih pijar dan seberkas cahaya terang ditembakkan dari langit. Cahaya cemerlang langsung melewati lonceng raksasa. Nanali meratap saat jiwa bela dirinya hancur. Dia mengertakkan gigi dan batuk darah hitam. Dia meleleh ke dalam genangan darah hitam dan genangan itu melesat dengan kecepatan yang mirip dengan meteor yang mengejar bulan. Teknik rahasia kegelapan, keluarnya darah. Pemuda berpakaian putih ingin mengejar tetapi suara keras di langit terdengar lagi. Biarkan dia pergi. Sebuah cahaya menyala saat sosok jatuh dari langit. Sosok itu berdiri di depan pemuda berpakaian putih dan Gu Yuena. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Saya tidak pernah menyangka orang-orang dari kultus Roh Kudus berani menginjakkan kaki di surga Do City lagi. Soul Land 3 Chapter 1243. Chapter 1243 Qiangu Zhangting. Pria yang mampu meledakkan lonceng kegelapan itu memang master pagoda dari pagoda jiwa saat ini, Qiangu Dongfeng. Jika Tang Wulin ada di sana, dia pasti akan mengerti mengapa Gu Yuena membuatnya pergi begitu cepat. Kakek, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Dia sudah terluka parah. Aku pasti bisa membawanya keluar jika aku mengejarnya, kata pemuda berpakaian putih itu dengan sedikit bersemangat. Qiangu Dongfeng mengerutkan kening. Zhangting,
Kau pria berusia di atas 30 tahun. Kenapa kamu masih pemarah? Apakah kultus Roh Kudus mudah ditangani? Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa tidak ada pusat kekuatan sekte Roh Kudus lain di dekat Anda? Kemampuan aneh kultus Roh Kudus muncul dari aliran yang tak berujung. Anda mungkin akan tenggelam jika tidak hati-hati. Seorang pria tidak pernah berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Kamu siapa? Mungkinkah satu-satunya hal yang mampu kau lakukan adalah melawan orang-orang jorok yang bersembunyi dalam bayang-bayang ini? Sedikit malu, Qiangu Sangting menundukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata Qiangu Dongfeng. Kakek benar mengajariku pelajaran ini. Untungnya, Nana mengenali kedua orang itu dari kultus Roh Kudus. Jika tidak, kita masih dalam kegelapan. Qiangu Dongfeng melirik Gu Yuena. Dia terdengar jauh lebih lembut dengannya. Apakah kamu terluka, Nah, Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Serangan gelombang suaranya sangat kuat dan sangat mengerikan. Untungnya, Zhang Ting ada di sini. Aku tidak bisa melawannya sendirian. Semangat Qiangu Zhang Ting terangkat setelah mendengar pujian dari kekasihnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, hanya karena dia berlari cepat. Qiangu Dongfeng berkata, pasti ada alasan mengapa kultus Roh Kudus terbaik tiba-tiba muncul di kota Do Surga. Saya pikir yang terbaik bagi Anda semua adalah untuk tidak pergi ke Sky Sea City. Setelah mengungkapkan diri Anda kepada para pembunuh kultus Roh Kudus dengan cara seperti itu, saya khawatir mereka akan mencoba untuk menyakiti Anda. Mengapa Anda tidak kembali ke markas dulu? Qiangu Sangting menoleh ke samping dan menatap Gu Yuena. Dia melihat bahwa Gu Yuena mengangguk sebelum dia tersenyum dan setuju. Dia sangat berharap bisa melewatkan Sky Sea City. Markas Pagoda Roh seharusnya menjadi wilayahnya dan dia akan memiliki lebih banyak kesempatan dengan menghabiskan waktu bersama Gu Yuena setiap hari. Dari pertama kali dia bertemu Gu Yuena, dia, yang menghabiskan seluruh hari-harinya berkultivasi sejak muda, telah jatuh cinta dengan gadis cantik namun agak dingin ini. Gu Yuena tidak hanya cantik, tetapi bakat alaminya juga luar biasa. Bahkan Qiangu Dongfeng yang pilih-pilih menyukainya, dan dia juga wakil Master Pagoda, murid dari Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaosu. Dia sangat cocok dengannya, apakah itu kemampuan, identitas, atau penampilannya. Dia benar-benar pendamping terbaik yang bisa dia miliki dalam hidup. Gu Yuena tampaknya secara tidak sengaja melirik ke arah keberangkatan Tang Wulin sebelum dia mengikuti Qiangu Dongfeng dan Qiangu Zhangting saat mereka meninggalkan stasiun kereta. Tang Wulin sangat cepat, hanya perlu beberapa kepakan sayap sebelum dia keluar dari stasiun kereta. Sejak serangan teroris di Heaven Do City, keamanan diberlakukan dengan ketat. Dia tidak berani memperlambat bahkan setelah meninggalkan stasiun kereta. Darkness Bell memiliki cara dunia lain untuk mengejarnya, jadi dia tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan untuk melakukannya. Meski begitu, Heaven Do City memang wilayah sekte Tang. Tang Wulin sama sekali tidak perlu melihat dengan matanya. Hanya butuh lebih dari 10 detik untuk menemukan salah satu pintu rahasia Tang Sekte. Dia dengan cepat memasuki lift dan turun ke bawah tanah. Dia tidak percaya bahwa Darkness Bell masih mampu mengikuti jejaknya ketika dia berada jauh di bawah tanah. Selain itu, ada penjaga elit yang membela sarang bawah tanah Sekte Tang. Faktanya, jika Darkness Bell memasuki tempat ini, semuanya mungkin akan berjalan sesuai keinginan mereka. Saat Tang Wulin turun di lift, dia tidak memikirkan bahaya yang dia hadapi sebelumnya, tetapi tentang adegan di mana dia melihat Gu Yuena. Dia masih secantik biasanya. Ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Gu Yuena, dia sudah bisa merasakan apa yang akan dia lakukan. Rasanya hati mereka terhubung. Mereka sama sekali tidak perlu berbicara dengan kata-kata. Cukup bagi mereka untuk merasakan semua yang ingin mereka lakukan. Langkah terpintar Gu Yuena adalah dia tidak menyerang Darkness Bell secara langsung tetapi malah menyerang Tang Wulin sehingga Nanali menjadi bingung. Seandainya Gu Yuena segera menyerangnya, Nanali mungkin akan mencoba menahan Tang Wulin terlebih dahulu. Sebaliknya, pilihan serangan Gu Yuena menghasilkan setidaknya satu proses pemikiran tambahan di benak Nanali. Selain itu, rangkaian serangan sebenarnya dimaksudkan untuk melibatkan Darkness Bell, jadi dia bisa menciptakan kesempatan bagi Tang Wulin untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa pemuda berpakaian putih seharusnya menjadi salah satu pagoda roh yang paling kuat. Gu Yuena belum bisa mengungkapkan hubungannya dengan Tang Wulin kepadanya. Di bawah begitu banyak keadaan yang terus berubah, Gu Yuena telah mencapai kendali yang cermat atas seluruh situasi. Dia berhasil menghindari dicurigai oleh pemuda berpakaian putih sambil juga membantu Tang Wulin keluar dari situasi sulit itu.
Meskipun demikian, hati Tang Wulin merasa tidak nyaman melihatnya dengan pemuda berpakaian putih dan pemuda itu tampaknya mengejarnya. Seperti yang dikatakan Darkness Bell, dia sedang menghadapi saingannya dalam cinta. Saingan cinta. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan cemburu dan pahit setelah memikirkan dua kata ini. Gu Yue, kenapa kamu tidak menjelaskan sesuatu padaku? Apa yang sebenarnya terjadi padamu dan Ding, liftnya tiba. Segera setelah pintu dibuka, Tang Wulin merasa lega karena tahu bahwa dirinya sudah aman. Beruntung dia berubah pada Gu Yuena. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari pertarungan pada saat itu. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan menyentuh liontin sisik naga perak yang tergantung di lehernya. Tang Wulin tiba-tiba berpikir betapa anehnya dia pergi ke Skysia City pada hari ini. Mungkinkah dia merasakan kehadirannya di sana? Kalau tidak, ini terasa terlalu kebetulan, bukan? Juga, mungkinkah kebetulan dia bertemu dengannya di stasiun kereta? Tang Wulin meraih liontin itu. Itu telah menghangat dari panas tubuhnya. Suhu memancar ke telapak tangannya saat dia merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba, sesuatu menyadarinya. Setiap kali dia dalam bahaya, dia akan selalu muncul di hadapannya. Mengapa demikian? Apakah itu hanya kebetulan? Jelas bahwa bukan itu masalahnya. Dia berhasil datang membantunya pada waktu yang tepat sepanjang waktu, jadi dia pasti bisa merasakan saat dia dalam bahaya, bukan? Dia ingat, kembali ketika Akademi Shrek dibombardir oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, Gu Yuena datang pada saat yang tepat untuk melindunginya dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tanpa dia mungkin akan mati. Di sisi lain, ketika dia menghadapi serangan terakhir Raja Petapa Jurang di lorong jurang, dialah yang mentransmisikan dirinya kepadanya dalam sepersekian detik dan melakukan transformasi Dewa Naga untuk mengalahkan Raja Sage. Pertemuan terakhir terasa seperti skenario yang paling tidak berbahaya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam insiden pertama, dia bahkan berakhir dengan amnesia setelah mengalami ledakan tersebut. Dia kemudian menghadapi bahaya di luar imajinasi dalam situasi kedua itu. Lalu, ada kejadian hari ini untuk ditambahkan ke daftar. Tang Wulin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan ganas, membuat tepukan tajam saat terkena benturan. Dia telah melakukan banyak hal untuknya dan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya selama ini. Beraninya dia datang dengan alasan untuk meragukannya. Beraninya dia terlalu memikirkan situasinya. Mengapa saya harus peduli dengan yang disebut saingan cinta? Hatinya adalah milikku. Apakah dia mengakui itu atau tidak? Apakah dia dan saya berakhir bersama atau tidak? Tindakannya adalah buktinya. Di sisi lain, saya masih membuat dugaan buta di sini dengan bodoh. Aku terlalu bodoh untuk disembuhkan. Tubuh Raja Naga Emasnya memberinya fisik yang kuat, tetapi menamparkan dirinya lebih awal masih agak menyakitkan. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Mengapa saya harus menamparkan begitu keras? Itu wajahku, tapi kurasa aku benar-benar pantas mendapatkannya. Seolah-olah suasana hatinya tiba-tiba diterangi oleh matahari yang cerah dan dia merasa lebih nyaman. Wulin, kenapa kamu kembali? Apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah suara sedingin es, terdengar agak aneh. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Bukankah itu Wu Zhangkong yang berdiri di hadapannya? Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih seperti biasanya. Tang Wulin segera berteriak karena terkejut, Guru Wu, kamu kembali. Wu Zhangkong mengangguk sebelum dia bertanya dengan cara yang aneh, bukankah kamu seharusnya berada di kota Skysia? Tang Wulin menjawab, saya kembali untuk mengurus sesuatu. Apakah Wu Shiduo dan siswa lainnya baik-baik saja di Pulau Iblis? Ekspresi Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menjadi aneh setelah mendengar penyebutan Wu Shiduo. Mereka seharusnya baik-baik saja, kurasa. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia mendengar kata-kata, seharusnya baik-baik saja. Pengalaman sebenarnya yang dia miliki selama pelatihan khusus di Pulau Iblis hampir membuatnya meragukan seluruh hidupnya. Dia berpikir tentang bagaimana keadaan pikirannya masih cukup mantap. Dia khawatir Wu Shiduo dan yang lainnya. Para senior mengetahui tentang situasi di Akademi Shrek dan menyatakan keinginan mereka untuk menerima lebih banyak siswa untuk pelatihan khusus di sana. Saya akan membawa beberapa siswa dalam 2 hari lagi. Tang Wulin bertanya dengan heran, para senior. Apakah para senior baik-baik saja? Mata Wu Zhangkong meredup. Seandainya mereka mampu meninggalkan Pulau Iblis begitu mudah, mereka akan kembali ke sini bersamaku. Situasi akademi membuat mereka kesakitan. Tampaknya itu bukan hal yang baik bagi mereka.
Mereka mengorbankan diri mereka sendiri, hidup kesepian di Pulau Iblis, untuk akademi. Apa yang terjadi pada mereka sebenarnya cukup menyedihkan. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang mendalam setelah mengetahui tentang kehancuran akademi. Kemudian, pada titik ini, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya dan melirik Tang Wulin. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Soul Land 3 Chapter 1244. Chapter 1244 Tetua Muda Panjang. Lalu apa? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Wu Zhangkong berbicara, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda beruntung dibandingkan dengan Wu Shiduo dan yang lainnya. Para senior mengungkapkan bahwa akademi berakhir seperti ini karena kami tidak melakukan cukup banyak dan kami tidak cukup kuat. Jadi, mereka akan menjadi lebih ketat dengan mereka selama pelatihan khusus. Lebih ketat lagi, Tang Wulin menggigil. Ini membuat dia merasa sangat berterima kasih kepada Atlas Douluo. Dia beruntung karena Atlas Douluo telah mengirim mereka ke Pulau Iblis untuk menerima pelatihan militer. Kalau tidak, bukankah sekarang akan lebih menakutkan? Guru Wu, saya akan bertemu Elder Long sekarang. Silakan. Berhati-hatilah saat Anda menuju ke Star Luo dan Do Spirit. Mata dingin Wu Zhangkong memiliki sedikit tanda kasih sayang. Dia tidak hanya menunjukkan kesendirian yang hangat kepada Tang Wulin sebagai muridnya, tetapi juga ada perhatian dari seorang kakak laki-laki. Dia menyaksikan Tang Wulin tumbuh selangkah demi selangkah. Kemampuan pemuda itu sudah menyusulnya sendiri, jadi Wu Zhangkong merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia adu mekanik dengan Tang Wulin. Dia bermaksud kehilangannya untuk meningkatkan kepercayaan Tang Wulin. Pada gilirannya, Tang Wulin tidak mengecewakan, karena basis kultivasinya meningkat pesat setelah itu. Pada titik ini, Wu Zhangkong tidak lagi yakin bisa mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin pergi lebih dalam ke bawah tanah dan menggunakan kartu akses khususnya untuk memasuki tempat di mana Elder Long terlibat dalam kultivasi pintu tertutup. Dia baru saja tiba ketika dia mendengar raungan naga yang rendah dan dalam. Tang Wulin segera merasa seperti garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya sangat ingin mengambil tindakan. Basis kultivasi Elder Long benar-benar sangat dalam. Wulin, apakah itu kamu? Masuk. Tang Wulin mendengar suara Long Yeiwei. Iya. Long Yeiwei duduk bersila di atas bantal terburu-buru. Ketika Tang Wulin tiba sebelum dia heran melihat bahwa Elder Long hanya berusia 2 digit. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya sementara gelombang auman naga melengkapi wajahnya yang sangat cantik. Itu membuatnya merasa luar biasa. Aneh, bukan? Long Yeiwei memandang Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Dia menghela nafas pelan. Pada kenyataannya, saya sudah sampai pada tahap di mana saya tidak dapat mempertahankan kemudaan saya lagi karena itu akan menghabiskan lebih banyak kekuatan hidup saya. Jadi, Anda hanya melihat Long Yeiwei dengan kulit keriput dan rambut putih. Hanya ketika saya berkultivasi, fungsi fisik saya dapat dipulihkan ke masa muda saya karena kekuatan jiwa saya terpicu. Suaranya membawa kesedihan yang samar tetapi juga dipenuhi dengan kenangan dan kerinduan akan masa muda. Elder Long, kamu masih muda. Ada sesuatu di mata terpolarisasi api es Sekte Tang yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kekuatan hidup. Mengapa kita tidak? Tang Wulin mulai menyarankan. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya. Saya pernah mengunjungi mata terpolarisasi api es sekali ketika saya masih muda. Seseorang harus puas dengan nasibnya. Selain itu, ini adalah pengaturan antara akademi dan Sekte Tang. Bahkan bagi mereka yang dipilih oleh akademi, mereka hanya diizinkan mengunjungi mata terpolarisasi Icevire sekali seumur hidup mereka. Tidak ada yang dikecualikan, termasuk saya. Ini adalah aturan dan aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, tanah berharga dari mata terpolarisasi api es akan lenyap karena harus mendukung orang-orang dari akademi Shrek kami. Tang Wulin merasa malu pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, dia telah mengambil hampir semua esensi di Icevire Polaris Ice. Banyak binatang buas di sisinya. Salah satu alasan mengapa dia tidak pernah panik saat melawan Darkness Bell adalah karena dia masih memiliki perlindungan dari binatang buas itu di tubuhnya. Dia akan melepaskan mereka jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Masing-masing dari mereka dianugerahi kemampuan judul Douluo, jadi kombinasi dari semuanya setidaknya cukup untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika itu tidak cukup untuk mengalahkan Darkness Bell. Masalahnya adalah identitas mereka akan terungkap dalam kasus itu. Tang Wulin takut dia akan segera menjadi target utama kultus Roh Kudus. Untungnya, Gu Yuena ada di sana. Apakah ada alasan mengapa Anda kembali menemui saya?
Apakah Anda pernah mengalami kesulitan? Anda bukan orang yang mengecil saat menghadapi kesulitan. Jadi, saya ingin tahu mengapa Anda kembali. Long Yeiwei memandang Tang Wulin dengan tenang saat dia menunggu penjelasannya. Tang Wulin tersenyum pahit. Douluo yang asmara benar-benar meninggalkannya dengan beban yang sangat berat. Elder Long, ini dia. Kami mengalami sedikit masalah di Skysia City. Oleh karena itu, dia menjelaskan kasus ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 pada armada gabungan Skysia City secara sederhana. Long Yeiwei telah terlibat dalam kultivasi pintu tertutup selama ini untuk mengurangi konsumsi kekuatan hidupnya sehingga dia bisa memperpanjang umur panjangnya. Dia sebagian besar tidak menyadari kejadian di dunia luar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek yang tinggal di sini tidak menyadari bahwa Tang Wulin dan kelompok rekannya telah pergi ke kota Skysia, jadi tentu saja tidak ada yang maju untuk memberitahu Long Yeiwei tentang peristiwa ini. Tang Wulin dengan sengaja mengamati ekspresi Elder Long sejenak ketika dia menyebutkan alam semesta tanpa batas Chen Xinji. Seperti yang diharapkan, ada sedikit perubahan pada wajah muda Elder Long. Meski sangat menit, tetapi Tang Wulin masih berhasil menangkapnya. Seperti yang diharapkan, Douluo yang asmara tidak melakukan ini secara acak. Chen Xinji, orang tua yang keras kepala itu. Raungan naga di dalam ruangan tiba-tiba semakin keras. Dominasi yang tak terlihat berdesir dengan cahaya kemasan di atas permukaan tubuh Tang Wulin. Itu adalah kebanggaan yang diungkapkan oleh aura keturunan naga emas Raja Tang Wulin atas kemauannya sendiri dari merasakan kekuatan naga lain. Long Yeiwei melirik Tang Wulin. Pengoceh Zhang Xin itu pasti mengatakan sesuatu, kan? Tang Wulin tertegun sejenak, tetapi dia masih mengangguk dengan senyum pahit. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menutupi Amorous Douluo saat ini. Long Yeiwei mendengus dingin. Kita benar-benar harus mencabik-cabik lidahnya itu. Anda telah kembali menemui saya untuk masalah ini tampaknya karena Anda tahu bahwa saya kenal dengan Chen Xinji tua yang keras kepala itu. Selain Zhang Xin, tidak ada orang lain yang menemani Anda mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu lagi. Apakah Zhang Xin terlalu pengecut untuk datang? Aku tidak akan pernah memaafkannya karena mengungkit masalah basiku ini. Ayo pergi ke Skysia City. Datang. Saat dia berbicara, Douluo Long Yeiwei gelap terang berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Tang Wulin tidak menyangka bahwa Elder Long akan menyetujui ini dengan cara yang begitu terus terang, jadi dia segera merasa sangat heran. Tatapannya secara alami mengikuti langkah Long Yeiwei saat dia berjalan keluar. Saat dia mengikuti, dia melihat kepala Light Dark Douluo yang penuh dengan rambut hitam berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, lalu putih bersih seperti salju semakin jauh dia berjalan. Punggungnya bungkuk dan auranya terasa lelah. Tang Wulin tidak bisa menahan tenggorokannya saat dia menyaksikan adegan itu. Elder Long masih sibuk untuk Shrek di usianya karena generasinya masih belum cukup kuat. Tanpa disadari, dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat hatinya terbakar dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Dia pasti akan menopang Shrek dan Sekte Tang sesegera mungkin, jadi para senior dari generasi yang lebih tua tidak perlu melalui kesulitan lagi. Saat Tang Wulin menaiki kereta jiwa sekali lagi, hatinya sudah benar-benar kehilangan kesuraman yang dia rasakan ketika dia datang. Dengan kehadiran Elder Long, tidak ada yang perlu dia takuti bahkan jika Feng Hao Douluo yang paling hebat muncul. Baik dia dan Elder Long memakai riasan sederhana. Long Yeiwei membantu memeriksa tubuhnya dan menemukan jejak gelombang suara Darkness Bell di tubuhnya seperti yang diharapkan. Long Yeiwei mengajarinya trik untuk kekuatan spiritualnya sehingga dia bisa menghilangkan jejak itu sendiri. Dia juga bisa menggunakan teknik ini untuk memperbaiki masalah seperti itu jika dia bertemu mereka lagi di masa depan. Long Yeiwei menghabiskan seluruh perjalanan mengistirahatkan jiwanya dengan mata tertutup. Auranya tampak sangat tenang namun Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya terlalu stabil. Untuk bertemu dengan Douluo Laut tanpa batas, dia takut bahwa Elder Long juga merasa. Tang Wulin belum menceritakan kisah cinta antara dua limit Douluo yang diceritakan oleh Douluo yang asmara kepadanya. Masih lebih baik baginya untuk tidak banyak bicara saat ini. Di sisi lain, dia percaya bahwa Elder Long pasti memiliki perasaannya sendiri tentang situasi ini juga. Karena Elder Long memilih untuk pergi ke Skysia City bersamanya, itu menunjukkan bahwa dia pasti merasa cukup percaya diri. Itu juga situasi yang ingin dilihat Tang Wulin terjadi juga. Pada titik ini, dia hanya mengharapkan hasil yang bagus. Tidak ada keraguan bahwa Elder Long tidak ingin melihat Chen Xinji, tetapi dia melakukannya karena situasi saat ini di benua itu. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan karena dia tidak ingin melihat perang pecah,
Dan untuk masa depan Shrek, dia berkompromi karena pertimbangan untuk kebaikan yang lebih besar dan menuju ke armada Isea secara pribadi.